Ibaratnya kalau gelas diisi, ya, penuh, mintip-mintip saja ya. Tetapi apa? Macam-macam gitu. Bahasa Jawa mana? Kalau gelas diisi, lah gitu kan, penuh doang, mungkin kepenuhan dari dirinya sendiri, ya kan? Oh saya puas, oh nggak peduli yang lainnya. Ya. Pergilah serahkan diutus, oh saya puas, umurnya bagus, umurnya bagus, saya sudah sangat bagus. Tapi hanya penuh untuk diri sendiri. Maka kami menyebutkan bahasa Yunani lebih tepat, plerus pleroma, itu bukan sekedar penuh, tapi penuh yang melimpah. Luber atau bludak, ya. Kalau sudah luber, ya, itu berarti dia atau kita berguna bagi sekitar. Gelas bisa penuh luber, maka ada yang basah di sekitarnya. Dan diharapkan penuh itu adalah plerus itu berbuah melimpah, insya Allah. Setuju? Nah, setuju, kita berhenti di sini. Nah, keterlibatan umat ya dalam liturgi ditata dalam berbagai peran yang bersifat pelayanan. Sekali lagi, kata kunci pelayanan kemarin juga disebut Mas Neko kan. Munus ministerial, tidak ada yang menjadi raja di sini. Ya. Imam pun juga berfungsi dalam konteks munus ministerial, fungsi pelayanan. Semuanya melayani satu sama lain. Maka kategori kemarin disebut kerendahan hati sebagai seorang pelayan. Tidak ada yang egois, mau menonjolkan dirinya sendiri, mau mendominasi pertemuan itu. Peran liturgis membutuhkan peran-peran tertentu agar seluruh programnya dapat berjalan. Jadi ada banyak sekali. Memang imam sendirian bisa misa. Ini yang yang besar, ya. Bisa misa tanpa umat bisa. Tapi itu bukan misa yang ideal. Ya. Sebaiknya misa minimal 2 orang tadi. Ada dulu misa privata, misa sendirian, pastor sendirian, ya. Karena banyak sekali permintaan intensi dari umat. Jadi ada misa dilakukan imam sendirian untuk aplikasi intensi-intensi yang diminta itu. Bahkan ada namanya misa kontinua. Jadi misalnya belum selesai disambung untuk misa selanjutnya, intensi selanjutnya. Ya. Jadi dulu tuh terjadi bahwa para rahib atau biarawan ya mendoakan intensinya umat yang nggak sempat melaksanakan misalnya, atau hukuman-hukuman dalam cara pengakuan dosa umat nggak bisa melaksanakan, dilaksanakan dalam doa-doa oleh para biarawan, tapi bayar. Ya. Makanya biara-biara kan kaya dulu ya. Jadi intensi-intensi itu, maka akhirnya jatuh pada simonia, maksudnya simonia ya, gereja akhirnya memperjualbelikan menurut Luther ya, mengkritik sakramen-sakramen itu kemudian dihapus semuanya. Sekarang pun mungkin gejala itu bisa ada intensi-intensi itu ya. Kalau saya ngasih intensi 1 juta, berarti nama saya harus disebut 2 kali dalam misa ya. Kalau dalam doa pembuka disebut, kalau suragung disebut, doa umat disebut, kalau perlu pengumuman sebut lagi ya, intensinya tambah lagi 2 juta. Ada rombongan kalau perlu berkatnya ada ukurannya ya, 500 ribu, 1 juta, 50 juta. Mantap gitu. Nah, tidak hanya imam ya, umat diharapkan terlibat. Maka ada missioner yang dari dulu ada, lalu lektor juga dari dulu sudah ada. Maka ada lektor dan akolit. Akolit, dengan sekarang kata akolit itu pelayan altar. Nah itu sebenarnya cocok untuk istilah diakon, ya prodiakon. Nah, ada lektor, ada akolit. Masing-masing punya buku atau panduan atau buku yang menjadi pegangan. Kalau seorang pemazmur, ya, pemazmur itu petugasnya, dia memegang buku yang namanya antifonario atau psalmus responsorario. Kalau sekarang mungkin ada yang kenal pakai buku banyak mazmur tanggapan. Para pemazmur atau gereja selalu bangga. Di gereja bukan bawa kitab tapi bawa mazmur tanggapan. Oh dia pemazmur itu. Kalau lektor bawanya apa? Leksionario, ya, bukan Alkitab tapi leksionario. Kita tahu itu pasti orang Katolik. Itu mungkin lektor. Oh, leksionario. Kalau diakon itu calon imam ya,
Bawahnya apa? Evangeliario. Di Alam Sutra ada nggak? Ada. Oh, ada. Harus ada ya? Ada. Harus ada. Mau. Itu untuk diakon ya. Kalau imam bukunya apa? Imam bukunya yang paling lengkap, misalnya Romano, TPE itu ya. Itu bagiannya Romo. Maka disebut TPE buku imam tuh kan. Kalau yang anak apa ya untuk umat bukunya kecil. Nah itu ada masing-masing. Jadi sekarang kita lihat petugas yang dulu sudah ada, ya, sekarang dihidupkan lagi. Organik organik. Partikel ya. Nah, siapakah yang paling berkuasa dalam kutip ya, memimpin semua himpunan umat itu? Ya, kita tahu dalam gereja itu ada keuskupan-keuskupan, ya. Dan setiap keuskupan atau gereja partikular dipimpin oleh seorang uskup atau uskup diosis atau uskup dari keuskupan. Ya. Jadi gelar monsinyur itu tidak selalu berarti dia seorang uskup. Ya. Ada monsinyur tituler, ya. Seperti itu kita punya Monsinyur Kartosiswoyo ya, bukan Kartosiswoyo, Kartosiswoyo. Sudah cukup di sentungannya. Dia dulu monsinyur karena menjadi sekretaris eksekutif PAWI. Kalau di Roma itu banyak sekali monsinyur, ya. Yang menjadi seremoniarius atau pendampingnya Paus kalau misalnya itu digelar monsinyur. Tapi dia bukan uskup, bukan bishop. Bishop itu bahasa Belanda ya, bishop dari episkopos. Episkopos. Keuskupannya ya, disebut ya itu dari apa? Sifat dari episkopos itu episkopat. Ya. Bukan psikopat, episkopat. Sifat dari keuskupan. Nah, uskup diosis adalah imam agung kawanannya. Jadi yang paling bertanggung jawab, saya sudah menyebutkan ya, adalah uskup. Dalam hal liturgi dia adalah seorang moderator, promotor, dan sekaligus kustos. Itu aja. Jadi uskuplah yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan dan kehidupan liturgi di keuskupannya. Namun tidak setiap kegiatan liturgi dapat dan harus dipimpinnya. Ada buku khusus namanya Ceremoniale Episcopolorum, buku tentang atau berisi petunjuk bagaimana seorang uskup jika merayakan liturgi, merayakan Ekaristi dan sakramen-sakramen yang lain, bahkan juga merayakan ibadat harian, merayakan sakramen kali yang lain, keberkatan gereja dan seterusnya. Dan saya kira setiap imam pun juga patut membaca buku itu karena ada bagian-bagian yang dilakukan oleh uskup, tata caranya itu juga boleh dilakukan oleh imam. Ya. Jadi tata cara imam yang misalnya memberkati gereja dan seterusnya atau memberkati barang-barang kudus itu beberapa bagian ya memang sama dengan apa yang dilakukan uskup. Beberapa tugas uskup dalam bidang menguduskan. Jadi gereja kan atau Kristus itu datang ke dunia punya 3 tugas, ya kan? Memimpin, ya sebagai raja, lalu guru, ya kan, mengajar, dan sebagai imam, itu menguduskan. Nah liturgi itu wilayah Kristus yang menguduskan, yang diteruskan oleh gereja menguduskan. Maka uskup sebagai wakil dari pengganti para rasul, ya. Mereka itu mengadakan tindakan-tindakan pengudusan khususnya liturgi kepada seluruh gereja. Maka kita bisa melihat ada 2 macam pelayanan atau 2 macam pelayan ya dalam gereja. Kita bedakan saja pelayan tertahbis yang ditahbiskan dan pelayan yang tidak tertahbis. Jadi Anda tahu sendiri, Anda tuh di sini, ya kan? Pelayan tak tertahbis, tapi bisa saja Anda nanti masuk ke sini, kalau mau, ya? Atau jadi imam, bisa juga. Tinggalkan anak istri, tolak, ya? Tidak ada yang kata terlambat. Agustinus punya anak, jadi uskup, ya? Langsung berubah pikirannya. Jadi pelayan tertahbis, ya?
istilah dari pedoman umum misalnya Romawi adalah pelayan yang dekat, ya. Mereka lah yang disebut klerus. Jadi mereka ini bukan awam, bukan layman, ya. Mereka adalah klerus. Klerus dikatakan yang paling tinggi adalah episkopus ini, episkop, presbiter, pros, ya, atau imam atau presbiter, dan diakonus, diakon. Ini ditabiskan semua, ya, dengan kewenangan yang berbeda-beda. Semua, imam dan diakon ini, ya, ditabiskan oleh episkop. Diakon oleh episkop, imam episkop, bukan diakon oleh imam, ya. Diakon oleh episkop. Keduanya ini adalah membantu episkop. Memang dalam kehidupan sehari-hari di paroki kalau ada diakon, ya, diakon ini membantu imam, tapi sebenarnya diakon itu membantu episkop, pembantunya episkop. Karena di paroki imam itu membantu episkop, ya, dia membantu episkop, tetapi di paroki secara realistis, ya, dia membantu imam, ya. Tapi secara formal dia adalah pembantunya episkop melaksanakan tugas dia. Lalu yang kedua, pelayanan tetabis awam non klerus. Mereka adalah pelayanan atau tugas khusus. Jadi ini tidak dilakukan. Ada yang mengganggu? Itu yang diakon itu kan yang saya tahu sebetulnya faktor yang tertinggal di imam. Nah, jelas ya. Nah, para pelayan awam dibedakan lagi menjadi dua. Dilantik secara liturgis, atau diangkat atau ditunjuk. Yang dilantik secara liturgis itu disebut, ya, akolit dan lektor. Secara liturgis karena memang ini menjadi persyaratan, ya, untuk ditabiskan. Jadi jenjangnya adalah seorang frater tadi yang mau ditabiskan, ya. Dia pendidikan filsafat teologi, spiritualitas, moral dan seterusnya yang dipercaya oleh gereja. Laki-laki waras, normal, ya. Kalau ada gangguan-gangguan ya itu salah pendidikannya mungkin, ya, terdeteksi mungkin, ya. Tapi diharapkan yang wajar, ya. Mereka biasanya kalau di Bandung itu setelah menamatkan S1 sarjana, ya, mereka dilantik sebagai lektor dan akolit. Tugasnya membaca dan melayani altar. Dilantik secara resmi, ada buku resminya dari Roma. Lektor dan akolit. Lalu setelah pulang dari tahun pastoral setahun kurang lebih, mereka melanjutkan studi teologi, ya, 2 tahun atau lebih. Lalu setelah selesai teologi, mereka ditabiskan sebagai diakon, ya, sebagai tahap menuju imamat. Diakon dulu baru imam. Nah, ini frater-frater yang mau menjadi imam melalui tahap itu. Setelah imam, ya, kalau dia banyak dosanya, ya, nanti kepilih jadi episkop supaya bisa pakai suci. Jadi yang namanya klerus itu melalui penambisan, ya. Klerus mereka masuk dalam kelompok hierarki. Ini strukturnya, ya, episkop, imam, diakon, transisi ada bermakna. Kalau ini pelantikan, awam calon imam, ya. Mereka dilantik tahapnya akolit dan lektor ini bersamaan biasanya. Dulu lektor dan akolit juga termasuk tahbisan kecil di sini, tapi sekarang oleh Paulus ke-6 mereka adalah hanya bersifat pelantikan saja, dimasukkan dalam institusi. Sedangkan di sini ada penugasan. Jadi beda antara pelantikan dan penugasan. Kalau ada dilantik itu, ya, seperti dilantik gitu, ya, pura-puranya, itu sebenarnya artinya penugasan. Istilahnya juga ini mau jadi artinya kalau keterusan akhirnya tetap istilah pelantikan. Itu sebenarnya ya penugasan. Kan awam calon. Jadi ada awam calon imam dan awam biasa. Ya. Nah ini, ya. Awam calon. Kita lihat sekarang, ya. Kalau seorang awam, ya, awam biasa, ya, untuk menjadi imam, ya, ini strukturnya gini. Dia mengalami pendidikan filsafat teologi, ya.
diakon juga. Ya. Akolit lektor tahun ke-4 pendidikan keimaman. Kemudian setelah itu kita habiskan masuk dalam kelompok klerus. Diakon transisi akan terus bisa naik sampai presbiter. Kalau sial, beda suku. Kalau yang jaga permanen, beda berhenti di sini, ya, berhenti di sini jaga permanen. Kalau mungkin nanti istrinya udah meninggal, anaknya udah jadi semua, dia pengen tabiskan sebagai imam, bisa saja, bisa naik. Kalau sudah terjadi, ya, asal jangan membunuh istri. Kalau membunuh kriminal dan seterusnya, dia nggak mungkin jadi imam. Ini tahapannya. Nah, penugasan awam biasa, itu tadi kan ada banyak sekali ya. Di sini masih ada misalnya Mas'ul, ya, apalagi kolektan. Di sini saya ingin menempatkan tugas Anda sebagai pendiakon di mana? Di sini sebenarnya. Jadi, karena tidak setiap paroki itu mempunyai lektor akolit yang akan menjadi imam, ya, tidak semuanya mempunyai itu. Maka tugas lektor dan akolit yang oleh calon imam itu diberikan bersamaan, ya, bisa diserahkan kepada awam biasa melalui penugasan. Untuk tugas lektor saja diberikan kepada lektor awam biasa. Maka ada banyak sekarang lektor laki dan aktris perempuan. Bahasa Latinnya sama lektor, ya. Aktor, aktris. Bahasa Latin nggak ada aktris, ya, tapi kalau kita kreatif, lektor, lektris, diakon, diakones, itu kreativitas kita, ya. Lalu akolit. Nah, kalau lektor kan tugasnya membaca bacaan pertama dan kedua, ya. Akolit tugasnya melayani altar. Ini dibagi dua di Indonesia, ya. Ada yang tugas melayani altar oleh Mesdina, anak kecil, misalnya dia anak kecil Mesdina. Tugas akolit sebagai komuni diberikan kepada pelayan tak lazim komuni. Yang lazim itu siapa? Pelayan komuni, imam itu, ya, imam yang lazim. Imam pertama adalah imam yang selebrannya boleh dibantu oleh konselebran dan diakon. Jadi di sini semuanya boleh. Jadi pelayan talazim extraordinary itu mengambil tugas akolit sebenarnya. Tugas akolit. Jadi Anda itu sebenarnya tugasnya mengambil ini, bukan mengambil yang di sini. Anda tidak boleh baca Injil kalau misa, ya. Kalau ibadat silakan. Jadi ini konteks yang ini, ya, pelayanan di dalam misa, ya, dan di luar misa yang berkaitan dengan Ekaristi. Kalau kardinal, Kardinal itu hanya gelar, ya. Kardinal itu gelar juga oleh Paus langsung. Ya. Tidak dihitung satu negara, tapi kuantitas umat negara atau sejauh mana Paus menganggap perlu. Jadi di India itu ada beberapa kardinal. Ada kardinal Katolik Roma, Paus, ada kardinal Sirumalabra di bawah Paus juga, ada kardinal Sirumalangkara, itu teman saya, masih muda, kardinal termuda. Saya kira sudah kardinal kardinal termuda yang kemarin terakhir di Jakarta. Jadi ada gereja timur 2, Sirumalabar, Sirumalangkara. Kecil tadi. Tapi Paus memberi gelar pangeran calon-calon. Mereka lah yang berat, bisa dipilih menjadi Paus, pangeran. Itu yang gelar dan memposisikan mereka sebagai pangeran-pangeran. Di Italia ada banyak kardinal. Jadi tergantung Paus melihatnya. Indonesia hanya satu. Mengapa perlu pelayanan kaum awam? Demi manfaat bagi umat setempat maupun seluruh gereja Allah, maka dalam rangka perayaan liturgi suci ada di antara kaum awam yang sesuai dengan tradisi dipercayai pelayanan-pelayanan dilaksanakannya.
Sangat tepatlah jika ada lebih banyak orang yang membagi di antara mereka serta melaksanakan tugas di bagian-bagian pelayanannya. Anda sudah tahu posisinya di mana. Nah, dari sekian banyak pelayan awam itu, yang paling sering menjadi bahan pembicaraan adalah peran pembantu imam, dan bahkan terkadang dimengerti sebagai pengganti imam. Jadi tidak pernah boleh peran pembantu itu dimengerti sebagai pengganti. Tapi ini masalah kita memberi nama. Mengenai fungsi yang dilakukan oleh pelayan tak lazim komuni tadi, ya, ada muncul beberapa istilah. Asal kita tahu saja, ya, misalnya Prodiakon itu Sukaragul Semarang muncul di sana, Bandung itu ikutan, Jakarta itu ikutan, Bogor itu ikutan. Ya. Tapi Surabaya nggak mau pakai istilah itu. Mereka pakai istilah asisten imam. Ya, di Medan nggak ada Prodiakon. Nggak ada Prodiakon. Ya. Apalagi di Flores, ya. Flores nggak ada Prodiakon. Pastornya banyak, strukturnya banyak, yang belum membantu komuni yang mereka itu. Awam itu kerja keras. Struktur yang melayani komuni. Jadi itu hanya di beberapa kesurupan di Jawa dan mungkin di Lampung juga pakai istilah itu. Baru saya nggak tahu ya. Surabaya berani beda. Saya nggak tahu Jakarta berani beda nggak. Prodiakon Bandung tidak berani beda. Mereka apa? Tidak berbeda. Peran para pelayan awam semacam ini sebenarnya bukan keharusan, namun hanya bila sungguh dibutuhkan mengingat berbagai alasan kontekstual lokal. Saya tidak tahu apakah sudah mengalami kesulitan mencari orang-orang yang mau membantu seperti Anda ini, manusia istimewa ya. Gampang karena juga dari kolektor. Itu malah dari mana? Dia bisa jual tampang, kan? Bayar itu. Tapi kan di sini ini enggak. Nah, tadi saya menyebutkan karena membantu. Apa artinya membantu imam? Kata imam ini kita mengerti dalam arti yang luas sebagai pemimpin perayaan itu. Dalam bahasa Latin ada istilah sacerdos. Tadi saya menyebutnya sacerdos preparatus est. Setelah imam siap, sekarang congregatus preparatus est. Lalu lagi istilah presider, ya, atau celebrante atau celebrant. Itu seringkali disebut pemimpin. Ya, jadi sacerdos, imam, presiden, presider juga imam atau presidennya. Maka ada sebut doa presidensial, ya. Itu adalah doa pemimpin, ya, adalah doa yang diucapkan atau dinyanyi oleh imam. Jadi bukan presbiter saja seperti dalam pengertian salah satu unsur pada jenjang hierarki pemimpin perayaan kudus. Jadi peran mereka secara khusus hanya dalam wilayah liturgi atau peribadatan. Lalu kata membantu dapat dimengerti dalam pemahaman menolong atau meringankan tugas imam. Jadi imam tetap bertugas memimpin seperti yang Anda lakukan mungkin pernah ya, atau seringnya. Sedangkan pelayan awam ini membantu beberapa tugas imam yang boleh dilakukan. Misalnya ini katanya ya. Nah ini imamnya bawa mungkin apa ya mestinya. Ini pelayan awamnya kegiatannya ini bawa lilinnya atau alkoholis misalnya. Jadi ini tugasnya diringankan ya, supaya kelihatan jalannya atau ditunjukkan bahwa ini adalah sakramental. Ini menolong atau meringankan tugas imam. Membantu juga bisa berarti menggantikan imam yang tidak dapat bertugas. Jadi imam sama sekali berhalangan. Jadi kalau misalnya ada imam di situ, ya mestinya yang bertugas adalah imam. Kalau imamnya nggak ada, lalu diambil alih oleh pelayan awam. Pernah terjadi di Semarang itu kasus prodiakonnya terlalu diberi kewenangan lebih, tak pernah menjadi atau pemakam misa requiem di salah satu perpandaian. Uskup memimpin misa, kita imam-imam semuanya konselor berat.
Lalu pada saat di makamnya ada uskup, ada banyak imam, yang tugas siapa? Prodiakon. Lalu uskupnya megangin tanah, megangin apa? Bunga, kan kuali dia. Uskupnya ada, imam yang lain ada. Bahkan si imam yang ibunya meninggal itu juga gak ada tugas, suruh nangis aja kali ya. Jadi sebenarnya itu salah kaprah, ya. Memang seolah oke silakan diberdayakan. Itu bukan masalah diberdayakan, tapi masalah simbolis gitu. Ya. Ada orang, ya. Kalau saya harus keberatan silakan ngomongnya nanti masih bisa. Ya. Tapi dua-duanya gak diberi tugas, langsung ke prodiakon dengan gagah perkasa ya. Dilayani hidupnya. Yang tadi apa? Mesdinar, dan diakon itu melayani itu kan kebalik. Benar-benar tak lazim. Melayani, benar-benar Tak lazim. itu luar biasa. Kelengkapan pelayan imam ini, itu saya ada baca beberapa buku. Ada yang mengatakan tidak boleh pakai semacam stola gitu. Lalu ada nanti saya sampaikan. Oh, kasih ya. Baik, ini artinya membantu ya, membantu berarti dia meringankan tugas imam atau menggantikan imam jika sama sekali tidak ada apa saja. Dia bisa baca Injil, bisa homili, juga bisa baca ini bisa. Karena seperti imam, dia tidak boleh mempersembahkan misa, yang membantu imam. Prodiakon itu di sini, itu kesalahan istilah sebenarnya. Karena menggunakan istilah prodiakon, maka ada pastor yang memahami tidak karena dia telah dari tugas diakon. Payahnya lagi, ada yang menghilangkan kata perlunya, jadi diakonnya jadi nopo. Diakonnya siapa? Bahkan seorang uskup, siapa diakonnya Pak? Iya, itulah kemalasan orang mengucapkan ya. Jadi sebenarnya ada masalah dengan istilah ini, tapi dianggap tidak ada masalah. Kita biasa mengampuni kesalahan sendiri. Coba ya. Kalau disingkat prodia, dan bingung lagi nanti. Makanya diakon itu kan sudah diakon-akon. Secara yuridis, keberadaan para awam yang membantu imam memang diakomodasi. Maka pemimpin dan uskup merestui kehadiran mereka. Pada umumnya tugas ini diadakan untuk menanggapi kebutuhan gereja lokal akan tugas tenaga pelaksanaan rezeki yang belum mencukupi. Ya. Tadi ya, umat melimpah, akhirnya dibutuhkan orang-orang pilihan ya untuk meringankan membantu tugas imam. Jangan sampai imamnya karena kebanyakan dibantu nggak punya kerjaan. Nganggur imamnya males. Terjadi kalau misalnya produk-produk banyak, kalau imamnya tidak mau bagi komuni, maka masih sehat. Ya, duduk saja. Ya, ini terjadi beberapa uskup pun juga seringkali nggak mau bagi komuni karena kos beratnya nggak banyak. Ya. Kalau ada imam, ada uskup, ada imam masuk berat, produk ada satu tugas. Ya. Kasihkan ke para imam ini, mereka petugas yang lazimnya. Ya. Prodiakon itu kan tak lazim, jadi itu sebagai umat, jangan lupa kolektor. enak belakang. Ya, biarkan konselor ini. Berarti petugas biasa adalah si uskupnya. Anda lihat kalau paus misa, baik yang sekarang maupun Yohanes Paulus yang sudah sampai gitu ya, masih bagi komuni ya kan? Baru misalnya bisa berjam-jam. Kadang-kadang karena dia nggak bisa jadi baginya sudah duduk. Sampai akhirnya dia nggak bisa bagi, akhirnya dia sudah serahkan ke romo-romonya. Jadi seorang selebran atau imam yang memimpin atau uskup atau imam biasa ya, dan dia juga melaksanakan tugasnya secara penuh ya. Sehabis-habisnya kalau perlu mati di altar. Karena setiap imam mungkin ingin meninggal di altar seolah-olah, tapi yang pantas ya jadi tadi prodiakon ya, tentu saja kalau ada imam yang tugas sudah mereka bertugas. Tata cara pelantikan tadi ya, jadi kalau perlu seperti diakon dilantik atau
rektor aku dilantik, habiskan dikasih penumpang tangan, wah, jubah dikenakan loh, uskopnya udah kayak tabisan tuh kan. Lalu tata geraknya ikut peregangan tangan, menumpukan tangan untuk memberkati. Wah, sedap. Kan sebutannya mungkin nanti ya. Itu ya akhirnya bisa bermakna negatif. Lalu yang kedua kurang terlatih. Kemarin Mas Rika sudah tentu ya. Latihan itu penting untuk jadi lebih profesional. Latihan bukan hanya psikomotorik, ya, tapi juga keterampilan dan juga pengetahuan. Maka penguasaan akan tugas itu perlu. Maka Anda juga ditemukan di sini untuk belajar liturgi, tugas-tugas Anda itu masih gini, ya, masih banyak yang harus kita pelajari. Perlu di Jakarta ada kursus teologi, ya, di antara itu kan ada. Nah, itu coba diikuti, kursus suci diikuti, ya, tugas-tugas Anda semua menyangkut materi-materi. Lalu kehadiran para pelayan awam terkadang dapat mempengaruhi etos atau semangat pelayanan para imam. Imam mudah mendelegasikan dengan dalih luhur, entah dalih pastoral, partisipasi dan seterusnya. Dan masih kan dulu di paroki saya, Bapak itu perlu diapakan juga, perlu diapakan berapa kabar, lebih suci daripada saya pasti. Nah itu pastor-pastor muda, gitu kan. Seringkali mungkin nonton bola malam-malam gitu ya, lupa bangun. Akhirnya pastornya telepon ke bapak saya juga rumah ke gereja. Pak, romonya nggak ada, di Grendel nggak ada. Ya sudah, akhirnya mimpin ibadat romonya bapak saya, kalau dia apa. Itu bisa saja terjadi kan? Mungkin ada juga pengalaman. Imamnya mempercayakan diri sepenuhnya kepada para awam. Karena kasihan awam itu udah banyak kerjaannya, ya, udah ngurusin perusahaan, ngurusin anak istrinya, ngurusin utang-utangnya, belum ngurusin selingkuhannya. Imamnya baru alfa, belum sampai omega, jadi belum penuh. Alfa omega itu seperti Yesus. Ini bukan alfa. Iya, kalau orang sudah alfa. Oke. Baik, pelayanan awam merasa berhak mendapat bagian kekuasaan dalam tugas itu. Saya harus ini nggak ada. Bagi merasa, saya sudah dilantik loh. Bagian lantik saya cukup loh. Seolah saya nggak bisa dilengsarkan dulu saya. Padahal kan ada jangka waktu 3 tahun mungkin ya. Itu juga dibuat-buat agar maksudnya ya diadakan supaya kalau jenuh cepat-cepat keluar. Jadi sebenarnya boleh aja sarung hati ya, atau langsung tanpa jangka waktu juga boleh. Tapi biasanya ada supaya kelihatan resmi. Ada suratnya nggak surat pengangkatan? Contoh delegasi awam, gambarnya ini. Sudah kardinal ya, lupa namanya ya. Yang kardinal cuma saya. Mereka ini palsu ya. Lihat pakaiannya ya, jubah ya mirip-mirip ya, keren ya. Kalau saleh ada, kalau saleh sekolahnya dulu. Single ada single. Kiri. Gancingnya belum ada. Belum ada ya. Kopinya belum kopi. Ini lihat, ini laki-laki dan perempuan sama aja pakaiannya. Dangonan. Ya kan? Ini perempuan sama laki. Kalau gimana tuh kamu? Khusus Asia. Ini juga namanya parkilorensis. Ini masih lihat nih. Bila sekalian pakai seperti ini. Ya kan? Ini coba, ini sama-sama ngantering home. Hingga ini ada salibnya. Pemakai. Ini mobilnya bagus ya. nah ini, Bapak kami di surga gaya sama dengan rombongan. Itu Keduanya kan. rombongannya sebelah juga. Kalau di konsentrasi dia harus tangan-tangannya. Nah ini contoh dari kasih awal mungkin. Jadi kalau ini warna merah ini karena mungkin warna liturginya merah ya. Cuma tanggung Pentakosta. Kalau masa Prapaskah tuh warnanya ungu.
Jadi kayak uskup. Kalau pesta hari raya warnanya putih, jadi kayak paus. Ya kan? Sudah lengkap lah kayak kasih itu. Ya, Ahok hanya prodiakon yang bisa begitu. Yang bisa berdiri kan yang OSN hanya hitam, OSN hanya hitam. Ini ada salib kok ya. Jadi prodiakon yang jadi ada aturan sebenarnya. Pelayan-pelayan awam itu tidak boleh menggunakan busana atau atribut yang sama atau menyerupai yang dipakai oleh klerus, sehingga orang tidak beranggapan keliru tentang itu. Itu dari sisi busana. Nah, ini jelas melanggar semuanya. Melanggar. Apalagi tadi ada seperti pakai stola. Ya, stola itu untuk yang dihabiskan. Saya pernah lihat di Cilanda kalau salah. Itu sekarang sudah ada lagi. Stola yang dipakai oleh prodiakon kan besar ya. Ya kan besar. Iya pakai stola semua. Jadi seperti imam. Sementara pernah saya lihat seorang imam bantu baik komunik. Ya stolanya malah kecil gitu kan. Ya. Iya. Nah sekarang Anda itu melakukan tugas apa saja? Sekarang jam berapa ya? 9.30. 9.30. Sampai jam 9 tadi? 9.30. Ya, 9.50. Pertama, melayani komuni suci. Sudah jelas ya? Nanti itu aja ya. Jadi, pelayan komuni bisa dalam misa atau untuk orang sakit. Lain bacanya ada orang sakit, hati-hati kok ada berbeda ya. Berarti kok kalau mungkin hampir mati ya. Oh, diberitahu. Atau untuk orang sakit yang memang tidak bisa datang ke gereja. Ya kalau dia memang tidak bisa ke gereja, kebetulan di orang sakit. Misalnya di rumah sakit ya. Kan ada yang kalau hari ini mau pulang kita kasih hari ini jadi kita kirim komuni. ya sejauh dia merasa dipertimbangkan sebagai orang sakit ya, bisa datang. Jadi orang sakit adalah orang yang bisa hadir di misa. Terus ada alasan ya wajar ya, bisa terima karena malas ngapain ya, pura-pura. Kalau ketahuan pura-puranya bisa dikasih, kalau ketahuan ya repot ya. Jadi prinsipnya orang yang tidak bisa, maka fungsi tabernakel tadi di gereja ada tabernakel ya, itu adalah dikhususkan atau disediakan, nggak usah banyak-banyak sebenarnya, untuk orang yang tidak bisa hadir misa hari itu, sehingga imam atau pelayan yang lain itu bisa membawakan tubuh Kristus itu kepada orang yang sakit, yang tidak bisa hadir ke gereja, termasuk yang diundang. Ibunya ada? Oh ibunya, istrinya ada? Kalau kita ngasih orang yang sakit, tapi itu juga ada orang yang jaga orang yang sakit itu juga juga berat. Nah ini ada diskusi. Boleh juga. Kalau memang orang itu karena keterikatannya di orang sakit dia tidak bisa menghadiri. Jangan lalu keluarga kumpulkan semuanya. Jadi sejauh dia memang nggak bisa ke gereja karena harus menjaga orang itu, dia boleh hadir. Paling hanya satu orang itu aja. Kalau misalnya orang harus jaga 2 orang, dia jangan, kumpulkan keluargamu, kita beritahu nih semua begitu nanti gereja siapa yang kolektor. Penting itu. Oke, ya. Untuk yang sakit diberi kewajiban khusus perpuluhan. Kakak mutiara itu. Oke, tadi kan sebut pelayan komuni suci ya. Lalu ada juga pelayan sakramen Ekaristi. Jadi Anda prodiakon itu adalah bisa juga memimpin adorasi atau ibadat sabda. Ya. Anda boleh kalau dalam pimpin ibadat sabda atau ada imam ya, ada imam. Anda membuka tabernakel
mengambil sakrament itu lalu menempatkan boleh. Jadi nanti akhirnya tidak boleh beri berkat dengan sakrament itu. Ya. Menaruh saja lalu memimpin doa boleh. Itu dalam konteks adorasi Kristi atau salve atau seperti bisa jawabannya. Baik. Nah, ini masalah berat. Tadi kan dikatakan beberapa tata gerak ya. Berbusana awam biasa yang pantas, tapi di banyak tempat mereka berbusana khusus. Memang boleh memakai alba. Alba itu boleh. Alba itu lambang pakai kesucian. Aman. Memang boleh memakai alba dan kalung atribut khusus, tapi bukan stoa. Kalau ini meniru Samir ya. Supir Samir. Jawa ya. Itu lambang pelayanan. Kasih. Tapi istilahnya alba juga. Ini alba. Alba itu busana liturgis. Awam misalnya lektor akolit yang ditabiskan, yang dilantik itu biasanya kalau Anda lihat di Vatikan, kalau misalnya bacaan pertama itu ke lektor yang tidak dilantik, maka mereka pakai baju biasa, awam biasa. Ada yang pakai blazer saja, ada yang pakai mungkin kalau dia dari Afrika pakai pakaian daerahnya, kan. Lalu bacaan kedua biasanya dibacakan oleh lektor yang dilantik, artinya frater yang menjadi imam. Lalu baru bacaan Injil oleh diakonnya. Lalu dipilih oleh paus misalnya. Paus bisa saja menunjuk konselebran yang lain untuk berhomili misalnya. Atau uskup bisa saja menunjuk konselebran yang lain. Atau bahkan diakonnya. Tapi tidak pernah pro diakon. Dia tidak di situ. Lalu kalau berbusana awam biasa, maka lebih baik tidak itu perangkat masuk dan bertempat duduk di antara rumah. Ini untuk mengesankan bahwa mereka tetaplah awam biasa yang bertugas melayani dalam misa. Akan kelihatan bagus sekali bahwa yang tugas di misa ini bukan klerus semua. Jadi saya kembali ke istilah tadi ya. Pelayan komunitas lazim itu mengambil alih tugas akolit dalam misa. Dikatakan dalam pedoman umum misa lain, kalau perlu selaku pendeta lazim, akolit yang dilantik secara liturgis dapat membantu imam melayani komuni untuk umat. Bila melayani komuni dilaksanakan dalam dua rupa, akolit menyerahkan piala kepada masing-masing penyambut atau memegang piala. Kalau komuni dua rupa itu dilakukan dengan mencelupkan roti dalam piala. Siapa mencelupkan ini? Yang mencelupkan adalah yang membagi komuni. Ya, bukan yang menerima atau komuni, kemarin saya jelaskan. Jadi dua rupa disodorkan untuk diminum, atau kalau paus melakukan itu dia celupkan sendiri lalu diloloskan, ya, nyem ya dari tangan ke lidah, dari lidah ke lidah. Lalu selesai komuni, akolit membantu imam atau diakon membersihkan serta merapikan kembali piala, patena dan bejana-bejana kudus lainnya. Kalau tidak ada diakon, ia membawa bejana itu ke meja samping dan membersihkan serta menatanya kembali di situ. Jadi kalau misalnya Anda berdiakon, tugas itu ya, nggak ada mesinnya kecil-kecil itu, Anda jangan membersihkannya di altar itu, bawa ke kredens, bersihkan di sana. Kalau bersihkan di altar, terus anggurnya sisa. Sesudah perayaan misa selesai, akolit dan para pelayan lain kembali ke sakristi bersama diakon dan imam. Mereka berharap dengan urutan seperti waktu berharap. Baiklah, tentang terminologi itu sendiri, ya, ini bisa mengatakan masalah ketidaktepatan pada penyebutan nama seringkali menambah keruwetan pemahaman. Secara historis Indonesia pernah muncul beberapa setelah untuk tugas ini. Misalnya untuk prodiakon itu dulu sebelum prodiakon istilahnya adalah diakon awal. Diakon awal itu sudah jelas salah. Diakon mau awal. Diakon itu tidak pernah awal. Klerus. Kemudian diganti lagi diakon paroki. Oh masih ngeyel. Diganti kan diakon paroki. Diakon paroki hanya sebentar. Diganti prodiakon. Ini kenapa masih ada kata diakonnya itu loh? Padahal justru disitulah yang seringkali terjadi kekeliruan.
Termasuk tadi menyerahkan tugas-tugas diakon kepada prodiakon. Padahal dia bukan menggantikan tugas-tugas diakon, tapi tugas-tugas akolit. Kalau istilahnya pro akolit itu lebih tepat. Ya, pro akolit untuk tugas-tugas akolit. Kalau pro diakon untuk tugas-tugas diakon. Menyangkut tugasnya. Ganti gitu. Berarti untuk lektor juga prolektor. Nah ini ketemu sama lektor. Ini mengapa ya dia tidak patut dia disebut prodiakon ya? Karena yang diambil tugasnya akolit. Ya. Kolik. Ini tugasnya akolit. Ya kan? Ini tugas akolit. Ini tugasnya lektor kalau kita ya. Jadi bukan diakon. Nah, Anda kan mengambil kadang-kadang itu kalau termasuk ini yang sangat direktur untuk boleh atau tidak ya. Beberapa judarium itu lektor, ada kan tidak. Nah ini pola dasar tata cara pemberkatan ya, saya khawatir perlu diperhatikan karena diadakan untuk pelayanan bersama. Nah ini ya, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemimpin awam. Pada waktu salam pembuka, pemimpin awam mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan atau mengajak puji syukur ya. Jadi misalnya mengajaknya, marilah. Jadi tidak mengatakan Tuhan bersamamu, atau bahkan juga semoga Tuhan beserta kita. Enggak. Itu suatu pernyataan. Bukan pernyataan tapi ajakan. Pernyataan dilakukan oleh klerus. Tuhan beserta kita, Tuhan bersamamu. Itu pernyataan. Tapi kalau awam, marilah kita memuji Tuhan. Itu salah. Lalu pada waktu baca Injil, ini di luar misa ya. Ini gimana? Injil di luar misa. Marilah kita. Itu boleh. Dan saudara, marilah kita memulakan Tuhan pada pagi. Minggir. Nah sebelumnya marilah, ini dia. Marilah kita mendengarkan sabda Yesus dari Injil menurut Markus. Bukan Tuhan bersamamu. Bukan. Nanti Anda bisa menemukan dalam buku yang baru, buku PSAF, Perayaan Sabda Hari Minggu dan Hari Raya. Itu ada pernyataan. Jadi bukan pernyataan tapi Sekarang salib itu kan diberikan dari bacaannya juga ya, dari ya. Sekarang Anda sudah tahu kan bahwa itu salah. Tidak semua tes itu benar. Yang beredar juga. Bahkan yang sudah dikasih primatur kali kelima. Bahkan KWI pun bukan KWI ya. Ya sudah datang pun ada yang keliru juga. Maka ketika kita sudah tahu itu keliru, ya boleh spontan mengubahnya. Ya, karena itu keliru. Ada buku yang mungkin buku lama, edisi lama masih dipakai, padahal edisi baru sudah ada. Itu caranya. Ya, keluarin buku yang baru. Apa? Keluarin buku yang baru jadi kita nggak salah gitu. Buku baru sudah ada itu. Biasa kan ajaran itu kan memang dijawab kalau kita juga ajaran itu dijawab oleh umat. Jadi apa umat juga sudah familiar dengan ajaran kita seperti itu sehingga Ya itu ada di teksnya masing-masing. Teks masing-masing. jawabannya Bisa juga menjawab. Pas materi kan main lagi kita punya kesabaran Tuhan. Itu ada jawaban. Karena ajakan. Kalau cuma ngapain lagi berdoa, ada jawabnya Pak Hari kan dah. tidak mengharapkan jawaban umat, tidak mengharapkan jawaban dari umat. Ya tergantung teksnya bagaimana bicara. Makanya kan kalau ada yang baru jelas. Kita dalam Tuhan bersamamu, orang menjawab dalam bersamamu karena itu formulanya betul. Kalau ada pemimpin Injil ya mengatakan marilah kita mendengarkan sabda dari Injil. Mengganti dialog itu ya ini
ajakan. Oh bingung. Romo. Bukan konteksnya lain mau. Justru itu membedakan antara klerus dan awam kalau mimpin. Jadi gini, ya. Itu kesalahan terjemahan dari dulu. Jadi dalam sebenarnya itu menerjemahkan hal yang keliru dari Dominus Vobiscum. Vobis itu artinya kalian, bukan nobis. Tuhan beserta kita itu nobis. Tidak pernah ada dalam tes Latin. Ya, jadi Dominus Vobiscum itu untuk menunjukkan perbedaan bahwa si pemimpin itu klerus in personalis, ya, menyatakan kehadiran Allah di tengah umat. Lalu Tuhan menjawab dan bersama Roh bukan dan setahun juga. Ya. Dan setahun berarti setara antara awam dan bersama Roh imam itu, ya, dengan tabisannya dia berbeda dari awam. Maka saat ini pimpinlah kami dalam Roh. Itu. Memang agak diperlukan jelaskan tadi. Itu urusan apa iblis yang dipakai Paulus. Mau nanya sama saya aja. Romo. Ini belum selesai ya, belum selesai. Lalu berkat penutup juga gitu ya. Pemimpin awam mengucapkan fokus Tuhan berkat sambil mengucapkan membuat tanda salib pada diri sendiri bersama umat. Ya. Jadi Bapak berusaha memberi berkat besar. Itu beberapa hal yang membedakan awam dan klerus. Kalau awam tidak mengatakan tadi contohnya pernyataan, tapi ajakan. Ini kalau kita menuruti tulis yang salah. Pastor nangis, pastor nanti pastor potong pastor. Tanyain nangis nanti orang. Tanya dicuekin pastor. Kamu tadi dikatakan awam kan tidak boleh memberikan pernyataan melainkan ajakan. Nah kalau ajakannya itu seperti yang dilakukan oleh imam dengan dilakukan seperti contohnya, marilah berdoa. Nah itu gimana Romo? Boleh nggak masalah ya? Itu mananya Pak. Itu lagunya Pak. Menirukan lagu imam dan doanya. Tapi yang dilarang lah tadi busana, lalu teks, beberapa teks yang tidak semua teks. Ya, sekarang tata geraknya. Ya. Jadi yang tidak boleh adalah merentangkan tangan ketika membawakan doa-doa gereja. Doa spesial, doa berkata. Ini ada teks-teks ibadah itu juga ada teks doa spesial oleh pemimpin. Orang tidak boleh. Lalu tidak menggunakan simbolik pemberkatan seperti yang dilakukan Klerus pada salib ini. Tidak memberkati orang atau barang, namun hanya membawakan doa pemberkatan dalam himpunan jemaat, keluarga atau ibadat berkat. Ini yang terakhir waktu lagi kita pemberkatan rumah, salib kan kita celupkan ke air suci. Soalnya bukan celupkan di percinggi, celupkan nanti juga digerak. Ya, Tanya tidak memberkati orang kalau kita anak-anak itu Tuhan memberkati gitu. oh itu boleh, Boleh, maksudnya air suci. nanti ada. Ini maksudnya itu loh. Maksudnya waktu membawakan doa pemberkatan, bukan orangnya. Itu kan yang berkata. Misalnya Anda memberkati salib atau apa ya? Jadi Anda hanya membacakan doa pemberkatan. Kan biasanya kalau imam ada huruf salib kan? Kalau imam kan semoga barang-barang ini, imam gitu ya. Kalau Anda semoga benda-benda ini, bukan begini. Tapi yang boleh membuat tanda salib dengan ibu jari pada dada orang, tapi tidak boleh pada barang. Makna meneguhkan iman Allah akan Allah tunggal pada Yesus Kristus yang wafat dan mati.
Mengulurkan tangan di atas air atau ke arah orang atau barang. Turunnya berkat restu dari Allah. Ya. Memerciki barang atau orang dengan suci, dilakukan sudah dua pemberkatan dan tanpa disertai rumus doa atau sebab lain. Jadi langsung mercikin aja. Mendupai gedung, barang atau tempat, tapi bukan orang. Ya. Dilakukan sesudah dua pemberkatan. Tanpa disertai, ini selalu konteksnya dua pemberkatan ya. Dan tanpa disertai rumus doa. Ini mendupai barang bukan orang itu selalunya PA akan melakukan. Bisa dong. Ini kan boleh. Boleh. Kata Pak Surya. Ini yang boleh. Yang boleh ini satu dua. Ini boleh. Nah, tapi ini kan kata-kata tetapi bukan orang. Masalahnya PA itu mendupai orang loh, Mo. Yang waktu lagi 3 kali itu. Bukan misa. Ya, misa ini. Bukan misa. Ini dua pemberkatan. Ya itu dalam misa boleh. Dalam ibadah berkat. Ya dipimpin boleh. Kalau misa kan kalau misa kan perjabat kan menggantikan misinya. Ya. Pimpinnya Pak. Ya. Ini konteksnya doa ibadat ya. Dia memimpin. Nah ini penting ya. Ini jangan terlibat dalam buku ibadat berkat. Hendaknya berkat jangan dimengerti terlalu sempit, egois, individualistis. Ya. Misalnya untuk mohon keberhasilan, keampuhan, kesaktian, kemanjuran, atau yang menjurus pada hal takhayul. Jadi mohon berkat adalah pengungkapan iman gereja yang memuji Allah dan bersyukur. Karena itu dengan penuh keyakinan gereja memohon perlindungan dan bimbingan Allah. Jadi jangan minta tidak supaya jadi jimat untuk menangkal teluh pelet. Baik, ada pertanyaan? Selesai. Nggak ada. Ini hal yang boleh nanti saya boleh ada pertanyaan. Kopi. Pak Bandor,